A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibsuanda dengan NIM 12470100013. Di dalam video kali ini saya akan sedikit mereview tentang materi pembagian ahli waris, yang dimana dalam hal ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan bagan ahli waris yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Arif. Pada kesempatan kali ini, baik harta waris mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kehidupan di zaman ini, bahwasannya tidak sedikit juga ada yang memperebutkan harta waris sampai bunuh-bunuhan gitu ya, tidak sedikit gitu kasus tentang harta waris ini. Nah, tapi sebelum itu, apa sih yang disebut harta waris? Maksud harta waris itu apa sih? Jadi harta waris itu adalah harta yang dimiliki orang yang sudah meninggal gitu. Jadi ketika seorang yang mempunyai harta gitu, dan orang itu meninggal, orang itu akan meninggalkan harta waris. Nah, diwariskan kepada siapa harta ini gitu. Nah, di dalam ilmunya tentunya bab faraid ya, pembagian harta waris sudah dijelaskan gitu ya. Mungkin sangat rumit juga gitu ya tentang bab faraid ini. Baik, namun saya akan sedikit menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris gitu ya. Dalam hal ini adalah orang yang sekitar mayit. Siapa saja orang yang sekitar mayit itu? Yang pertama nih, saya akan menjelaskan dari yang paling hak warisnya paling kuat sampai terendah. Yang pertama itu yang paling kuat adalah pasangan. Pasangan ini adalah pasangan halal ya, suami istri, bukan pacar, bukan tuh Bang Ferdi. Jadi pasangan itu suami istri, yang dimana di bawahnya ada keturunan. Keturunan itu siapa? Keturunan itu ada anak itu anak perempuan, anak laki-laki, dan di bawah anak laki-laki masih mempunyai kesempatan untuk cucu perempuan atau cucu laki-laki, dan di bawah cucu laki-laki kalau ada gitu ya, masih berhak juga gitu ya, masih ada haknya gitu dengan syarat tertentu ya. Terus yang ketiga, yang pertama pasangan, yang kedua keturunan, yang ketiga ada asal usul. Asal usul ini siapa? Asal usul ini adalah orang tua, ayah ibu, ayah ataupun nenek dari ayah, dari ibu. Kalau dari ayah itu ada kakek juga, dan dan ke atasnya lah gitu ya kalau untuk asal usul. Selanjutnya ada saudara. Saudari ini siapa? Saudara ini adalah yang sederajat dengan si mayit gitu ya. Si mayit ini kan misalkan mempunyai 3 saudara, kakak, adik, atau siapapun itu yang asalnya dari si ayah, si ibu gitu, satu keturunan dia. Namun di dalam saudara ini ada saudara seibu doang gitu ya, kalau mungkin ayahnya sama ibunya cerai gitu, atau bagaimana kondisinya nanti ada saudara seibu doang, ada saudara sebapak doang, dan ada saudara kandung gitu, yang dimana saudara kandung ini saudara seayah seibu. Nah, selanjutnya ada paman dari bapak. Paman dari bapak yang ada yang kandung juga, atau ada paman yang sekakek doang gitu ya. Selanjutnya siapa aja yang berhak lagi? Ada anak dari saudara laki-laki di sini ya. Jadi saudara laki-laki mempunyai anak misalkan. Nah, anaknya juga berhak dengan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir ada bukan yang terakhir. Anak paman juga berhak ya, dengan syarat-syarat tertentu berhak mendapatkan bab waris dengan bagiannya gitu ya. Yang terakhir, yang paling jauh ini adalah mu'tikoh. Mu'tikoh ini, mu'tik atau mu'tikoh, orang yang memerdekakan. Memerdekakan tuh gimana? Kan di zaman dulu tuh ada budak ya, nah yang memerdekakan si budak ini, kalau budaknya punya harta banyak, nah mu'tik atau mu'tikoh ini berhak mendapatkan harta warisnya jika dalam syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin pembuatan bagannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip waris. Prinsip waris yang pertama, pasangan suami atau istri. Suami mendapatkan 1/2 atau 1/4
istri mendapatkan 1/4 atau 1/8. Yang kedua, semua laki-laki mendapatkan sisa kecuali suami. Yang ketiga, semua perempuan di bawah kanan dan di kiri, di bawah dan di kanan mayit mendapatkan bagian 1/2 atau 2/3. Perempuan di pojok bawah dan kanan mendapatkan tambahan juga 1/6. Ayah dan kakek mempunyai bagian 1/6 atau 1/6 plus sisa. Ini bagaimana? Nah, ini bisa panjang juga. Yang selanjutnya, semua yang berkonteks ibu mendapatkan 1/3 atau 1/6. Ibu 1/3 atau sisa. Nenek bergabung itu kan ada nenek dari ayah, dari ibu 1/6. Mutik atau mutikoh sisa ya. Nah, bagaimana bentuk bagannya? Seperti ini. Mungkin mohon izin juga saya menggunakan bagan yang digunakan oleh Bapak atau dibuat oleh Bapak gitu ya, karena akhirul kalam, mohon maaf banyak kesalahan mungkin dari saya karena saya masih belajar. Mohon kalau banyak kesalahan dikoreksi Bapak dan siapapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.